Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah. Pertama, mari kita bersama untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Maka mari kita syukuri dengan mengucapkan kalimat hamid, alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita rindukan syafaatul uzmanya ketika di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku tentang ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi kita. Adapun yang ingin kami bagikan kali ini adalah yang berjudul Rahasia Mimpi, bahayanya dan cara menyikapinya menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini akan kita bahas 4 masalah. Yang pertama tentang pendapat umum mengenai mimpi. Pendapat umum tentang mimpi dan rahasianya. Pendapat yang pertama mengatakan mimpi hanya dianggap sebagai kembang atau bunga tidur yang tidak ada artinya apa-apa, tidak perlu dipikirkan. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ada yang mengatakan bahwa mimpi itu sesuatu pertanda suatu kejadian akan terjadi pada seseorang, sehingga itu bisa berarti firasat akan terjadi sesuatu baik yang bermanfaat maupun yang madharat. Maka ada di kalangan masyarakat yang percaya adanya tafsir mimpi ya. Tafsir mimpi. Kemudian yang kedua yang akan kita bahas, yang kedua adalah bagaimana mimpi menurut Allah dan Rasulnya. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa pendapat ya dari Allah dan Rasulullah dalam Al-Quran dan dalam hadis. Akan kita sampaikan beberapa hal. Yang pertama, firman Allah, di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari. Al-Quran surat Ar-Rum ayat 23. Allah mengatakan seperti itu. Jadi di situ dijelaskan secara implisit, tidak tekstual, itu bahwa di dalam mimpi itu datang pada saat tidur baik siang maupun malam. Pendapat yang kedua dari Rasulullah, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila di hari kiamat sudah dekat, maka impian orang mukmin hampir tak pernah bohong. Artinya mimpi itu menjadi kenyataan. Impian orang mukmin itu merupakan satu dari 46 bagian tanda-tanda kenabian. Jadi
tanda-tanda kenabian itu ada 46. Salah satu diantaranya lewat mimpi. Nabi Ibrahim juga perintah untuk berkorban dan menyembelih putranya, itu juga lewat mimpinya. Ya. Kemudian lanjutannya. Dan di dalam riwayat lain dikatakan, sebenar-benar impianmu adalah sebenar kata-katamu. Itu kata Rasulullah. Jadi kesimpulannya bahwa mimpi memang rahasia, dan siapa? Rahasia Allah. Lalu bagaimana bahayanya? Nah, yang ketiga yang akan kita bahas tentang bahaya mimpi dan jenis-jenis mimpi. Jenis mimpi menurut Rasulullah itu ada 2 macam, yaitu mimpi baik. Ya, yang pertama, mimpi baik yang datang dari Allah. Ini bisa merupakan petunjuk suatu kejadian, suatu pertanda, ya, suatu hal-hal yang akan terjadi, itu petunjuk. Ya, maka ketika kalian Al-Fatih semuanya bermimpi yang baik, maka bacalah Alhamdulillah, ucapkan syukur kepada Allah. Itu bagaimana cara menyikapi mimpi yang baik yang datang dari Allah itu. Kemudian yang kedua, ya, masalah yang ketiga, tapi yang kedua, yaitu mimpi yang buruk. Mimpi yang buruk itu datang dari setan, dan ini berbahaya. Mengapa? Karena setan jelas akan menyesatkan. Misalnya, mimpi bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul katanya. Jelas itu mimpi yang tidak datang dari Allah, karena setan itu. Bertemu dengan misalnya Sultan Agung misalnya, atau siapapun yang selain itu bisa benar bisa salah. Hanya satu, kalau mimpi bertemu Nabi Muhammad, itu jelas itu datang dari Allah, karena setan tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad karena saking mulianya itu. Nah, itu bagaimana cara menyikapinya. Dan bagaimana kalau kita mimpi yang buruk yang datang dari setan, menyikapinya bagaimana supaya tidak berbahaya? Dianjurkan oleh Rasulullah apa? Bagaimana? Cara menyikapinya yaitu kita ikuti pendapat Rasulullah. Yang keempat, yang terakhir yang akan kita bahas, yaitu cara menyikapi mimpi buruk yang berbahaya yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu bermimpi dengan sesuatu yang tidak disukai, terus bagaimana? Maka satu, hendaklah meludah ke kiri kita, ya. Ke kiri kita berapa? 3 kali. Yang kedua apa? Hendaklah ia berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari gangguan setan dengan membaca ta'awud. Menoleh ke kiri, kemudian baca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas gangguan dari setan. Terus apa gimana? Meludah, ya, meludah. Terus ulangi lagi 1 kali lagi, menoleh ke kiri, meludah, ya. Ta'awud, ludahkan, ta'awud, ludahkan 3 kali ke arah kiri kita, tempat tidur kita. Setelah itu, ya,
kita beralih posisi. Di situ dikatakan, hendaklah ia membalikkan diri dari tidurnya yang semula. Kalau tidurnya tadinya menghadap tengadah, maka bisa berbalik ke arah kanan atau ke arah kiri. Ya. Bahkan ada yang menyarankan bantal kita bisa dibalik juga. Tapi itu tidak ada tuntunannya. Yang ada posisi kita tidur ketika bermimpi jelek itu, kemudian kita ubah posisinya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada kekurangan, mohon maaf. Karena kami merasa orang yang fakir akan ilmu, tepatnya salah dan lupa. Ada benarnya semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.